Akhirnya gue menemukan film Disney Pixar yang tidak mengedepankan agenda secara gamblang. So, gue akan mereview film terbaru dari Disney Pixar berjudul Elemental Force of Nature. Wow. Ember, I see a change in you. I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. Jadi, basicnya film ini tuh bercerita tentang love story antara Ember dan Wade. Ember itu dari ras api, Wade dari air. Mereka berdua berasal dari dunia elemental yang terdapat berbagai macam bentuk unik seperti tanaman, air, api, dan udara. Nah, udara ini direpresentasikan melalui bentuk awan. Pas awal gue nonton trailernya, gue langsung kepincut sama ide dari film ini, yaitu banyaknya bentuk unik dari dunia elemen tersebut, terus love story antara Ember dan Wade. Ember ini berasal dari api, Wade ini berasal dari air gitu. Kedua bentuk tersebut udah jadi love-hate relationship lah kalau di dunia ini kan. Hal-hal seperti ini yang menurut gue jadi ide yang menarik dan juga gagasan yang bisa jadi sesuatu yang fresh dalam sebuah industri animasi. Kalau gue bisa bilang, gue suka banget sama pendekatan karakter-karakter di film ini. Karena terutama Ember misalnya. Kita sebagai penonton dan juga sebagai manusia bisa relate dengan kehidupan api. Yang dimana api tersebut punya keluarga, punya kampung sendiri, punya asal muasalnya, punya nenek moyangnya. Kita mengerti kenapa api itu identik dengan kemarahan, keras kepala, amarah yang tidak kunjung selesai. Selain sisi negatif dari api, kita juga bisa melihat sisi positif dari api tersebut. Api bisa menghangatkan badan ketika kita lagi kedinginan, api bisa memasak makanan. Pokoknya hal-hal kecil di situ buat kita sebagai penonton merasa api ini punya hal yang negatif dan juga hal positif yang nggak bisa kita lupain. Begitu juga dengan air, tanaman, udara. Di sini gue suka banget chemistry antara kedua karakter. Ember yang punya amarah besar, karakteristik api yang identik, punya banyak ambisi, dan di sisi sebaliknya air yang punya sikap yang berseberangan. Kita akan menganggap Wade itu adalah karakter yang melankolis, bisa sedih, nangisnya bisa kejer banget, bisa menyatu dengan alam, gampang beradaptasi, dan talkative. Kedua perbedaan tersebut bahkan bisa bersatu karena cinta. Bijak banget gak sih gue? Next, gue juga suka banget sama mood yang dibangun di film ini gitu. Tiap gambar, adegan tiap adegan di sini semua berasa fun. Lo kalau misalkan udah punya anak, kalau misalkan lo punya saudara, ponakan, lo ajak deh nonton Elemental karena gue ngerasa film ini tuh enjoy to watch. Pokoknya membawa keceriaan yang fresh menurut gue. Dan di sini gue juga suka banget sama gambar yang sesuai dengan mood setiap adegannya. Jadi sepanjang film, mood ini dibawa fun terus pokoknya. Gue kangen banget sama film Disney Pixar yang udah nggak mengedepankan agenda secara gamblang. Sepanjang film, saking gue berasa funnya, gue nggak menemukan satupun agenda yang diperlihatkan secara gamblang dari Disney Pixar. Jadi kita sebagai penonton atau anak-anak kecil yang nonton film ini, gue bisa jamin bahwa nggak langsung menemukan agendanya bahwa ini tuh agenda. Jadi kalau menurut gue, film Elemental ini bener-bener untuk semua umur. Nah, yang terakhir, gue jadi excited banget sama kelanjutan cerita Carl's Date. Mungkin ini akan mengacu kepada produksi untuk Up 2. Karena film pendek yang dibuka di awal film Elemental ini, itu menumbuhkan hasrat nostalgia gue pengen ngeliat lagi kehidupan Carl tuh seperti apa, kakek-kakek ini tuh bakal kayak gimana sih sama pasangan barunya. Bagaimana nasib dia dan anjingnya mempertahankan kehidupan mereka gitu. Menunggu-nunggu kabar Russell seperti apa ya nantinya. Yang pertama, film ini jujur agak dragging karena ceritanya yang ringan dan juga yang paling menurut gue ini fatal adalah plot twistnya ketebak. Dari awal, bahkan seperempat film, gue udah bisa baca nih endingnya seperti apa, dan benar saja endingnya kalian bisa nonton sendiri lah. Menurut gue, kenapa gue bisa dragging adalah karena ceritanya yang terlalu monoton dan gak ada tense and release-nya. Jadi semakin banyak adegan dan adegan tersebut juga dibawanya fun, kita sebagai penonton juga merasa bahwa film ini tuh gak ada turun dan naiknya. Nah, ditambah lagi, film ini kan film animasi gitu. Kita ngeliat film animasi dan kita dragging, kayaknya mood penonton itu kurang bisa dibangun sama film ini. Yang terakhir, hal-hal seperti tadi membuat gua menganggap film ini tidak ada golden scene-nya. Walaupun memang ending tersebut adalah golden scene di film ini, tapi gua sebagai penonton gak merasa itu adalah scene yang menurut gua bisa membanjiri air mata gitu. Enggak juga sih, karena scene goldennya juga masih bisa dibikin dengan fun, kita masih bisa mendapatkan keceriaan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi sama film Elemental karena film ini basically adalah film yang ringan. Nah, itu dia review singkat dari gua tentang film Elemental
bagusnya apa, jeleknya apa. Tapi secara overall, gue akan kasih rating ini 4/5 K rating. Kalau misalkan kalian pas nonton terus langsung nemuin agenda, tulis kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng, oke? Kalau misalkan kalian yang belum nonton, ekspektasi kalian sama film Elemental ini seperti apa? Tulis juga di kolom komentar. So, nanti pamit. Sampai bertemu di review berikutnya, guys. Bye-bye.